berbagai kelurahan di sini, mungkin sekitar 5-7 kelurahan ya Pak ya, atau berapa gitu. Lalu 3 kecamatan. Jadi tidak satu kecamatan satu gereja, enggak. Jadi supaya kita juga mengenal bahwa gereja umatnya itu tersebar, tidak hanya di satu tempat. Maka ini radiusnya sampai 6 km. Jadi umatnya itu tersebar di sekitar radius ini. Asli Kampung Sawah ini etnisnya adalah Betawi, maka kemudian gereja Kampung Sawah dikenal dengan gereja yang bernuansa Betawi. Kalau dilihat di sini bahwa Kampung Sawah punya 2 stasi. Di dalam patung kuda di komplek itu kita punya 1 stasi yang namanya stasi Cakung Payangan. Kalau di Keranggan kita punya 1 gereja namanya Gereja Santo Stanislaus Kotska. Itu ada dari Pasar Keranggan ke arah timur. Itu ada gereja dan itu adalah gereja yang dulu menginduk ke sini. Jadi bahasa sederhananya adalah gereja yang ada di Keranggan itu adalah gereja anak dari Kampung Sawah. Kita bahasa sederhananya kalau yang ada di sini kerukunan, kita bilangnya adalah merawat. Kita merawat, kita menjaga kerukunan, karena kalau Pak Eko tadi bilang bahwa kerukunan itu bahasa sederhananya udah bawaan orok. Kita harus benar-benar menjaga, maka kita mengistilahkan segitiga emas. Segitiga emas, kalau ke selatan itu berarti ada Masjid Jauhar Al-Yasfi itu. Kemudian ada gereja Kristen Pasundan. Kita membuat konsep yang namanya adalah konsep kerukunan segitiga emas, di mana bahwa kita akan selalu berkomunikasi dengan para pemimpin agamanya, bagaimana mensikapi kehidupan bermasyarakat di Kampung Sawah yang sudah dari bawaan orok dikenal dengan istilah kerukunan. Dan disinilah kalau dilihat di situ bagaimana para pemimpin agama, ya Kristen, yang Islam, yang Katolik berbaur bersama untuk kita boleh bersama-sama membangun tentang Kampung Sawah. Ada tahu kearifan lokal, ya kearifan lokal itu ada yang sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat setempat, ada yang memang diwariskan, ditularkan lewat mulut orang tua kepada anaknya, ya nenek kepada cucunya, ya itu tidak langsung gini, kamu nggak boleh pulang maghrib misalnya, nggak begitu, ya tapi pakai pemisalan. Ya pakai pemisalan, itulah yang namanya kearifan lokal. Misalnya gini, dongeng itu juga sebuah kearifan lokal. Ya lewat dongeng orang tua sebetulnya sedang memberi nasihat pada anaknya. Kalau di sini dongengnya tentang kerukunan, gitu kan. Lalu nasihat, ya nasihatnya juga pakai pemisalan yang pada saat itu mungkin terasa bisa nakut-nakutin anak, gitu kan. Ada mungkin waktu kecil pernah dibilang kalau maghrib jangan keluar rumah karena nanti ada disampet sama kolong wewe atau apa namanya gitu. Saya masih kecil gitu, tapi sebetulnya itu kan sebuah nasihat. Karena pada saat maghrib itu ada pergantian tekanan udara yang ditularin, ya anaknya yang ditularin itu dapat banget gitu loh. Karena awalnya karena takut, tapi ketika makin dewasa, oh ternyata karena ini dia mulai logis, gitu kan. Sehingga itu tertanam banget. Nah di sini nilai-nilai kerukunan itu begitu tertanam karena disampaikan lewat orang-orang terdekat mereka. Lu jangan berantem sama dia, itu satu keluarga gitu, dia kan anaknya ini gitu kan. Artinya nilai-nilai bahwa kita satu keluarga itu mencegah
anak kecil yang tadinya mau berantem jadi nggak jadi misalnya, mendingan main bareng aja lah misalnya gitu. Itu kan juga bermakna kerukunan. Sehingga ketika mereka dewasa dan ketika saat di masa modern ini mulai ada gangguan dari luar, dengan mudahnya gandengan tangan. Ya, pernah terjadi misalnya 96-an ya. Ada rombongan truk sini kampanye. Ya, tapi bukan soal kampanyenya, tapi ini mereka diprovokasi supaya nyambitin ini. Kalau kamu masuk ke dalam gereja tadi, di itunya yang kaca itu ada batu-batu. Itu kami sucikan. Kenapa? Itu batu-batu yang disambitin ke sini. Bakar gitu kan. Ada provokasi kayak gitu. Tapi yang jagain siapa? Ya teman-teman muslim di sini. Pada bawa bendok, pada bawa macam-macam, ada bawa pacul gitu kan. Pada jagain di sini gitu. Kenapa? Ini saudara gua gitu, jangan diganggu gitu kan. Ini kan dari luar. Satu. Kedua berupa fitnah ya. Fitnah itu kan juga ngerusak gitu kan. Sekarang udah ditangkap sebagai terduga teroris ya. Kalau di sebelah utara sini ada satu pesantren yang memang dulu menyebutkan memfitnah lewat media cetak ya, nasional lagi, bahwa di sini terjadi kristenisasi, di sini terjadi Yahudisasi. Gue bilang Yahudi dari mana? Gue bilang jadi itu yang ngomelin malah kiai asli sini gitu kan. Lu datang orang baru ke sini jangan ini gitu loh, jangan bikin rusak gitu loh. Di sini udah rukun dari dulu gitu, jangan rusak gitu. Yang jagain ya sama-sama gitu loh. Dan kalau memang belum pernah terjadi di antara kami sendiri, nggak pernah terjadi konflik ya, nggak pernah ya, tapi dari luar. Jadi pertanyaan kan ke situ ya, penyusupan, kemudian upaya-upaya untuk memecah belah itu sudah terjadi, tapi ya itu selalu tadi kadang-kadang sampai ke tahap yuk kita ngeriung bareng lah, yang ngeriung bareng ngomongin darah gue udah halal tuh sama kaum itu gitu. Ada teman yang suka jagain kalau ada acara-acara di orang Katolik Muslim, Bang Umar Sidik namanya, dia selalu jagain. Tapi dia diprovokasi sama ada kelompok radikal, ya, dan dia ada darahnya halal, darah gue halal nih, bantuin dong gitu misalnya gitu kan. Ya itu terjadi satu upaya pegangan tangan, ya, saling jaga, saling bantu gitu kan. Dan contoh yang paling kuat adalah ketika setiap tanggal 30 September ya, udah cerita kemarin belum ya? Jadi salah satu tradisi gereja Katolik di sini adalah kami mengenang peristiwa 30 September 1996 ketika religi itu bagian tubuh dari santo atau santa. Untuk menjadi santo atau santa itu orang yang mati syahid ya, dibunuh, dibacok, dipotong-potong, itu biasanya seperti itu ya. Dan ini disucikan, dan untuk menjadi dianggap santo atau santa itu dibutuhkan, kalau santo laki, santa perempuan, itu dibutuhkan dibutuhkan penelitian sampai ratusan tahun ya. Udah santo atau santa. Nanti kalau mau ke dalam aku jelasin sedikit. Ada di sana 111 satu santa religinya berupa tulang ya, berupa tulang. Religi itu bagian tubuh ya, atau sesuatu yang dekat dengan satu sesama tersebut ya, bisa dekat dengan satu atau sama tersebut. Adanya Semoga teman-teman senang di sini, informasi yang dicari dapat. amin. Dan yang lebih penting mengalami